Halo semua, kami dari tim PPK Ormawa HMPS Akuntansi tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Tayunes Pandiarti atau biasa dipanggil Niar. Saya dari program studi manajemen tahun 2021. Di sini saya ditemani dua rekan saya, ada Mas Dodi dan Mas Hakim. Mungkin kita perkenalan terlebih dahulu ya. Mungkin dari Mas Hakim dulu. Oke, baik. Halo semuanya, perkenalkan saya Abdul Hakim. Akrab disapa Hakim. Saya dari Prodi Akuntansi angkatan 2022, di mana saya di sini sebagai ketua dari tim pelaksana pada PPK Ormawa tahun 2024 ini. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Dodi Hendra Amantara, akrab disapa Dot atau Dodi. Aku dari Prodi Akuntansi angkatan 2022 dan aku di sini sebagai ketua Ormawa. Nah, jadi di podcast kali ini kita akan membahas mengenai tentang tim PPK Ormawa HMPS Akuntansi. Nah, sebelum kita lanjut ke topik yang kita bahas, apa sih PPK Ormawa itu, Mas? Mungkin bisa dijelasin terlebih dahulu. Baik, jadi PPK Ormawa itu merupakan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau yang sering kita singkat sebagai Ormawa. Nah, PPK Ormawa, jadi PPK Ormawa itu merupakan program penguatan kapasitas organisasi kemahasiswaan atau yang sering kita singkat sebagai Ormawa melalui pembinaan Ormawa oleh perguruan tinggi yang diimplementasikan dalam program pemberdayaan dan pengabdian masyarakat. Jadi dengan kata lain di sini untuk menyukseskan realisasi dari program ini, yang berperan aktif di sini bukan cuma mahasiswa dan Ormawa saja, tetapi perguruan tinggi mempunyai peran yang penting untuk menyukseskan realisasi dari program ini. Program ini diselenggarakan oleh Kemendikbudristek, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, melalui Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan atau Ditjen Bermawa. Seperti itu, Mbak. Mungkin dari Mas Hakim ada yang mau ditambahkan? Dalam PPK Ormawa tahun 2024 ini, kami dari HMPS Akuntansi membawa nama dari HMPS Akuntansi. Tapi dalam tim kali ini kami terdiri dari 15 anggota yang didampingi oleh satu dosen pendamping, yaitu Ibu Ika Wulandari SEMM. Di mana dalam tim kali ini kami tidak hanya dari prodi akuntansi, tapi kami lintas prodi, di mana ada dari prodi akuntansi, terus manajemen, adanya teknologi hasil pangan dan juga ilmu komunikasi. Kenapa kami melakukan penggabungan dari lintas prodi, di mana menyesuaikan dengan tema dan juga program yang kami jalankan tahun ini. Nah, di tahun ini tim PPK Ormawa HMPS Akuntansi ini ambil judul apa sih, Mas? Kalau dalam tim PPK Ormawa HMPS 2024 tahun ini, kami mengangkat tema Desa Wirausaha dengan judul Diversifikasi Produk Turunan Sariwangi dan Optimalisasi Pengelolaan BUMDes untuk mewujudkan Desa Wirausaha di Wukirsari. Nah, dari beberapa tema, kalau kurang lebih saya tahu tuh ada 14 tema ya yang diangkat oleh kementerian. Nah, kenapa tim PPK Ormawa HMPS Akuntansi ini tertarik untuk ambil tema Desa Wirausaha di Wukirsari? Terkait tema ini kami konsultasi dengan dosen pendampingan dan juga kami menyesuaikan dengan prodi ataupun nama yang kami angkat, di mana kami kan dari akuntansi kan membawa nama akuntansi, jadi kami menyesuaikan dengan nama tersebut. Kenapa kami mengambil Desa Wirausaha dan juga kenapa kami mengambil pengabdiannya di Wukirsari. Nah, ini ada cerita menarik di mana di Wukirsari itu terdapat adanya potensi dari kebun Sariwanginya, yang dimana kebun ini telah tidak beroperasi kurang lebih 1,5 tahun. Jadi potensi ini yang membuat kami bergerak untuk mengangkat tema Desa Wirausaha dan juga potensi yang ada di Wukirsari. Selain itu terdapat potensi lain seperti Desa Wukirsari ini merupakan desa wisata yang sering dikunjungi oleh banyak peminat ataupun wisata baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Jadi kenapa kami mengangkat Desa Wirausaha di Wukirsari, karena memang ada potensi tersebut. Oke nih, pasti banyak proses yang telah dilalui sehingga bisa lolos nih dia menjadi tim pilihan di PPK Ormawa nih. Bisa dijelaskan nggak sih, Mas, alurnya nih dari mulai mungkin pencarian desa sampai bisa didanai dan sampai bisa lolos nih
dari tim PPK Ormawa HMPS Akuntansi ini bagaimana sih Mas? Oke, mungkin ceritanya sedikit panjang sebenarnya, tapi di sini kami cerita secara singkatnya, Mbak. Mungkin yang pertama terkait proses pengajuan subproposal dulu, dimana kami sebenarnya itu pengajuan subproposal itu H-10 sebenarnya, H-10 hari sebelum submit, tepatnya di tanggal 10 April kami mulai melakukan pencarian desa atau potensi desa. Tapi sebelumnya itu kami sebenarnya itu sudah persiapan kurang lebih 3 bulan terkait topik yang lain. Tapi dari dosen pendamping kami mengatakan bahwa topik ini sudah tidak relevan dengan prodi kalian. Jadi kami disuruh untuk mencari topik dan juga potensi yang lain di desa yang ada di Yogyakarta kan. Jadi kami cuman itu bermodalkan Google Maps, Mbak. Kenapa kami bisa menemukan terkait desa Bukirsari? Jadi kami melakukan survei, menemui terkait petani terlebih dahulu. Kami berbincang-bincang dan alhamdulillah petaninya sangat terbuka ya terkait adanya program yang ingin kami jalankan. Terus selanjutnya kami menemui perangkat desa atau kepala desa. Jadi di sini kepala desanya itu sangat terbuka dan bahkan ketika proses itu kepala desa langsung menawarkan di mana kalian nanti penginapannya. Kalau kalian memang butuh penginapan, kami menyediakan penginapan yang di dalamnya terdapat fasilitas gratis. Jadi berdasarkan modal itu kami melakukan selanjutnya pemberitahuan ataupun melakukan konsultasi dengan dosen pendamping. Nah, dosen pendamping setuju sehingga kami melakukan proses pengangkatan tema dan juga subproposal. Jadi dalam penyusunan subproposal ini kami tidak mengalami kendala apapun karena memang didampingi oleh dosen pendamping yang memang beliau sudah 2 tahun mendampingi dan 3 tahun kami ini, jadi memang sudah berpengalaman ya. Jadi walaupun 10 hari kami proses pembuatan subproposal tapi tidak menurunkan kuantitas dari subproposal kami sehingga kami berhasil didanai. Nah, tadi kan tim PPK Ormawa ini dinaungi oleh HMPS Akuntansi nih Mas. Nah, peran dari HMPS Akuntansi itu sendiri di PPK Ormawa ini apa sih Mas Dodi? Mungkin bisa dijelaskan? Oke, tentunya untuk Ormawa sendiri mempunyai peran yang penting untuk menyelesaikan realisasi dari program ini ya tentunya. Yang pertama tentu kita ikut mendampingi dan juga mengikut sertakan anggota-anggota di Ormawa itu untuk terjun langsung dalam melakukan kolaborasi dengan tim PPK Ormawa. Nah, setelah selesainya kegiatan, tentu kita melakukan yang namanya evaluasi dari kegiatan itu. Lalu di mana letak kurangnya, apa yang harus dibenahi, diperbaiki, apa yang harus ditambahkan lagi dalam program itu kita evaluasi ketika selesai program tersebut. Nah, untuk perannya juga kita juga ikut mendampingi dalam mencari materi terkait dengan materi-materi apa yang akan dilakukan oleh tim pelaksana di lapangan, entah itu materi pelatihan ataupun materi lainnya. Tim Ormawa juga mempunyai peran penting dalam mencari itu dan juga sama-sama diskusi secara terbuka dengan tim pelaksana seperti itu, Mbak. Itu merupakan salah satu peran kita dalam menyukseskan realisasi dari program yang didanai oleh Dikti ini. Gitu. Nah, dari tema desa wirausaha yang diambil di Bukirsari, sasaran tim PPK Ormawa ini tuh siapa aja, Mas? Oke, terkait sasaran untuk tim PPK Ormawa tahun ini, kami melibatkan kelompok wanita tani, yang dimana di sana itu memang sudah ada satu kelompok wanita tani. Tapi ketika kami pelaksanaan program, kami membentuk satu kelompok wanita tani, di mana memang itu sangat dibutuhkan memang pada indikator keberhasilan. Jadi selain KWT kelompok wanita tani, kami juga melibatkan seperti kelompok petani Serewangi dan juga pengelola BUMDes. Kami melibatkan 4 sinergi, yang dimana di sini yang pertama kami mengambil bahan dari kelompok petani, terus yang kedua kami melibatkan kelompok wanita tani untuk mengolah hasil dari bahan tersebut untuk menjadi produk diversifikasi. Yang selanjutnya kami mengoptimalkan BUMDes terkait pemasaran dari produk yang dikelola oleh kelompok wanita tani. Nah, tadi kan ada sinergi nih dari keempat
sasaran kalian kan. Nah, selama kegiatan PPK Ormawa ini kurang lebih kan 6 bulan ya Mas kita pemberdayaan masyarakatnya. Nah, kalian tuh ngapain aja sih di sana di Bukirsari? Oke, mungkin pada tahap awal ya, kami melakukan sosialisasi terkait bagaimana pengenalan program yang akan kami jalankan. Terus selanjutnya setelah sosialisasi tentu kami mengimplementasikan terkait rancangan program yang sudah kami rancang sebelumnya, di mana pada tahap awal kami melakukan pembentukan dan juga penguatan dari kelompok sasaran kami, di mana baik itu kelompok petani, kelompok wanita tani, dan juga BUMDesnya. Terus selanjutnya kami melakukan terkait solusi masalah yang ada di sana, di mana kan kelompok petaninya kan tadi telah berhenti beroperasi 1,5 tahun. Jadi kami melakukan perbaikan agar mereka bisa melakukan produksi ataupun proses pemanenan serewanginya. Jadi kami membuatkan solusi berupa sumur bor, sehingga setelah itu setelah kelompok petani masalahnya teratasi, selanjutnya kami melakukan pemberdayaan di kelompok wanita taninya, di mana kami melakukan pelatihan kepada mereka, baik itu terkait diversifikasi produk turunan serewangi, terus pembukuan, perizinan usaha mereka, dan juga melakukan pendampingan terkait pemasaran mereka. Terus selanjutnya setelah itu semua kami jalankan melakukan pendampingan, tentunya kami juga melakukan evaluasi terhadap program yang kami jalankan kan, di mana kami biasanya selalu bersama dengan kelompok sasaran itu selalu melakukan evaluasi, di mana biasanya kami bersama kelompok sasaran itu melakukan, biasanya kami sebut terkait produksi massal. Nah, dalam produksi massal itu kami melihat terkait bagaimana penyerapan ilmu yang sudah dilakukan oleh kelompok sasaran baik pada saat kami pendampingan awal maupun pelatihan awal sampai dengan proses pelaksanaannya gitu. Nah, tadi kan sedikit dibahas nih, ada namanya produksi massal, ada namanya pelatihan, dan ada namanya pendampingan yang kalian lakukan ke ibu-ibu KWT di sana kan. Nah, produk apa sih yang kalian hasilkan nih dari diversifikasi turunan serewangi ini? Oke, sebenarnya ada 14 produk, tapi mohon maaf kami tidak bawa di sini ya. Jadi kami memiliki 14 produk. Yang pertama itu ada 2 sabun padat serewangi, yang kedua itu ada 2 sabun cair serewangi, yang ketiga itu ada 3 varian dari lilin aromaterapi, yang keempat itu ada minyak urut sama minyak oles, terus ada balsem, ada karbol, dan juga ada pupuk organik. Nah, dari ke-14 produk yang dihasilkan oleh kalian nih, tim PPK Ormawa, nah kalian tuh dapat ilmunya sendiri, mencari di internet tentang bagaimana cara pembuatan ke-14 produk itu, atau kalian ada mentor dari pihak eksternal untuk pelatihan pembuatan produk tersebut? Oke, terkait pembuatan produk ya Mbak, dimana kami itu sebenarnya kami memiliki mentor, dimana mentornya itu ada dari pihak luar memang, yang biasa dicarikan memang oleh dosen pendamping, dimana dalam ini mentornya dari Ecoenzym, dimana beliau memberikan pelatihan kepada kami terkait sabun, terus terkait karbol, dan juga kami melakukan latihan mandiri Mbak, dimana biasanya tim saya melakukan latihan mandiri baik melalui YouTube. Biasanya mereka secara otodidak dari YouTube, tapi mereka tidak selalu memperhatikan juga terkait bahan-bahannya kan, karena memang urgent kan terkait produk-produk ini, takutnya menyebabkan iritasi pada kulit dan lain sebagainya. Jadi memang kami sangat teliti dalam proses pelatihannya, baik itu melalui mentor tadi dan juga melalui internet tadi. Jadi kami tidak asal-asalan dalam proses pembuatan produk dan juga pelatihannya. Mungkin pertanyaan untuk Mas Dudi ya. Nah, untuk peranan dari Ormawa ini nih, setiap kegiatannya kalian
ikut serta atau mungkin di beberapa kegiatan yang menurut kalian penting tuh baru kalian ikut serta? Oke Mbak, untuk Ormawa sendiri kita itu perlu ini disclaimer dikit. Kita di Ormawa itu sudah 3 tahun berturut-turut Ormawa HMPS Akuntansi didanai dalam 3 tahun terakhir ya. Pertama kita alhamdulillah tim pelaksananya lulus di Abdidaya di Institut Pertanian Bogor pertama, terus tahun kedua alhamdulillah lulus Abdidaya di Universitas Jember dan berhasil meraih poster terinformatif seperti itu. Terus yang ketiga terakhir alhamdulillah kita lulus tim pelaksananya di Abdidaya di Bali di Universitas Udayana dan alhamdulillah kita berhasil meraih terbaik keempat untuk kategori luaran berkualitas dan terlengkap seperti itu. Nah untuk tadi pertanyaannya terkait dengan peranan dan juga apa saja peran Ormawa dalam mengikuti kegiatan tim PPK Ormawa. Nah, saya perlu jelaskan terlebih dahulu di himpunan kami itu, kami singkatnya sebagai Himata. Di Himata itu ada namanya sebuah program yang kami sebut sebagai program Himata Collaboration. Nah, Himata Collaboration ini merupakan sebuah program yang kami siapkan untuk per kelompoknya itu akan berkolaborasi dengan tim pelaksana PPK Ormawa. Jadi kami sudah membuat jadwal per minggu. Jadi minggu pertama siapa yang akan melakukan kolaborasi dan juga kunjungan kepada desa untuk pengabdian dan pemberdayaan masyarakat. Dan juga gunanya ada program Himata Collaboration ini kami itu supaya adanya keberlanjutan. Oke, jadi keberlanjutan yang di sini yang dimaksud ini bukan cuma keberlanjutan program tapi juga keberlanjutan program dari tim pelaksana PPK Ormawa. Seperti itu Mbak, kurang lebih. Nah, 14 produk itu kan sebenarnya banyak ya guys, karena target kita tuh sebenarnya cuma 7 produk. Nah, dari 14 produk nih yang dihasilkan, itu ibu-ibu KWT sudah bisa mampu menghasilkan sendiri dan menjualnya atau bagaimana Mas Hakim? Baik Mbak, terkait produknya, dimana sebenarnya itu dari kelompok sasaran kami ataupun kelompok wanita tani itu sebenarnya sudah mampu terkait memproduksi secara mandiri, karena memang pada proses kami melakukan pelatihan terus juga pendampingan, kami biasanya selalu melakukan evaluasi di mana kami bersama dengan ibu-ibunya itu setiap 1 bulan ya, biasanya kami melakukan pendampingan lagi, di mana mana ini bagian dari ibu-ibunya yang belum mengerti terkait pembuatan produknya. Tapi alhamdulillah selama kami pelaksanaan program, ibu-ibunya itu mudah menyerap terkait pelatihan dan juga pendampingan yang kami berikan, dan juga bahkan sekarang itu ibu-ibunya itu tetap melanjutkan produksinya sehingga ada peningkatan pendapatan dan juga penjualan mereka sekarang itu. Dan kemarin saya sempat dihubungi di mana produk yang sudah mereka buat itu selalu laku terjual, dan bahkan kemarin mereka meminta bantuan terkait bagaimana nih model terbaru terkait desain produknya. Jadi memang produknya itu sangat laku dan juga mereka sudah tampil dalam membuat produk tersebut. Wah, luar biasa sekali ya, baik dari ibu-ibu KWT atau dari tim pelaksana maupun dari Ormawa di PPK Ormawa HMPS Akuntansi ini. Nah, tadi kan sudah dijelaskan ya Mas bahwa ibu-ibu KWT sudah mampu untuk memproduksi secara mandiri dan menjualnya. Nah, untuk penjualannya ini nih, ibu-ibu KWT tuh menjual di mana sih Mas? Secara konvensional atau melalui media sosial? Di mana dalam ibu-ibu KWT atau kelompok sasaran kami ini biasanya menjual produknya itu secara offline dan juga online. Jadi buat teman-teman nih yang mau membeli produknya itu bisa melalui online, di mana terdapat online shopnya itu yaitu di Shopee dengan @tilaman atau @terashop. Dari semua perjalanan dan perjuangan kurang lebih selama 5 bulan pengabdian di Wukirsari, PPK Ormawa itu di akhir proses pengabdiannya ada namanya Abdidaya. Dan tadi sempat dibahas sedikit oleh Mas Dodi kalau tim PPK Ormawa HMPS Akuntansi tahun 2024 ini lolos nih di Abdidaya di Bali. Nah, bisa jelaskan Mas, di Abdidaya di Bali ini tuh kalian ngapain aja sih selama di Bali nih? Terkait Abdidaya di Bali ya Mbak, terkait Abdidaya di Bali itu sebenarnya seru ya ceritanya, dimana kami melakukan Abdidaya selama 3 hari mulai dari tanggal 7, tanggal 8 dan juga tanggal 9.
pada tanggal 7-nya kami melakukan opening atau pembukaan yang dihadiri oleh kurang lebih 160 tim dari 66 perguruan tinggi yang ada di Indonesia. Jadi memang tim-tim yang berada di Abdidaya Bali itu merupakan tim-tim terbaik ya. Jadi kami pada saat opening itu sangat ramai sekali karena memang pendukungnya sangat excited untuk mendukung dari timnya masing-masing. Jadi pada Abdidaya di Bali ini pertama opening, yang kedua itu hari kedua terkait kayak kegiatan secara sehat, terus pendampingan dan juga workshop. Dan pada hari ketiganya itu biasanya kami melakukan terkait penganugerahan. Nah pada tahap ketiga, hari ketiga ini kami mendapatkan penganugerahan itu di mana kami sebagai tim terbaik 4, luaran terlengkap dan juga berkualitas. Wah, hebat sekali ya. Tim PPK Ormawa HMPS Akuntansi 2024 ini bisa meraih penghargaan apa tadi? Luaran terbaik keempat ya. Nah, dari kegiatan PPK Ormawa ini selama kurang lebih 6 bulan, bagaimana sih strategi keberlanjutan dari Ormawa terhadap PPK Ormawa ini, Mas Dodi? Baik, strategi keberlanjutannya. Tadi sempat di awal saya singgung terkait dengan program, salah satu strategi kami yaitu adanya program kerja dari himpunan kami, Himata, yaitu Himata Collaboration. Nah, Himata Collaboration ini perkembangannya untuk kepengurusan berikutnya, ternyata mereka itu sudah melakukan kayak pembentukan kelompok secara mandiri. Kelompok secara mandiri di sini mereka sudah diskusi terkait dengan topik apa yang mereka akan angkat. Dan mereka juga diskusi tentang desa-desa yang punya potensi untuk diangkat dalam pelaksanaan tim PPK Ormawa di tahun depan. Ya, walaupun PPK Ormawa ini sedang dilakukan evaluasi oleh pihak kementerian, tetapi itu besar kemungkinan PPK Ormawa ini tahun depan akan berlanjut seperti itu. Nah, untuk keberlanjutan berikutnya, ternyata mereka bukan hanya sekadar untuk membentuk kelompok belajar saja, Mbak, tetapi mereka sudah melakukan tindakan proaktif. Dengan cara apa? Dengan cara mereka itu langsung mensurvei lokasi yang potensi tadi yang mereka cari di awal. Setelah mereka survei lokasi dan juga mengetahui potensi dan permasalahan yang terjadi, mereka merumuskan solusi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada di desa tersebut. Dan juga mereka selalu konsultasi dengan beberapa dosen yang potensi jadi dosen pembimbing mereka. Salah satunya di sini yaitu Bu Ika. Nah, jadi lebih dari sekedar tindakan proaktif ya teman-teman, tetapi juga para pengurus Himata di tahun depan itu mereka juga sudah menyusun sub proposal. Sub proposalnya ini walaupun masih butuh penyempurnaan lebih lanjut, tetapi dengan melihat hal ini potensi keberlanjutan di dalam himpunan mahasiswa program studi akuntansi itu sangat besar, dan kami yakin mereka bisa melanjutkan untuk prodi ke depan. Seperti itu, Mbak, untuk proses keberlanjutan untuk proses keberlanjutan dari Himata sendiri, seperti itu. Nah, tadi kan keberlanjutan dari pihak Ormawa HMPS akuntansinya. Nah, untuk keberlanjutan dari pihak desa nih, Mas, terkait pengabdian yang telah kalian lakukan selama kurang lebih dari 5 bulan sampai 6 bulan ini, apa sih, Mas? Ya, terkait keberlanjutan desa ya, Mbak. Di mana desa ini sangat mendukung terkait program yang kami jalankan, Mbak. Di mana desa itu tidak hanya memberikan terkait, saya udah singgung di awal, terkait pemberian fasilitas berupa penginapan gratis, tapi desa di sini menjadikan program kami itu terkait program desa. Di mana program desa itu desa sudah kemarin ketika pelaksanaan program sudah menunjukkan ekstensi adanya tersebut, di mana memberikan bantuan kepada kelompok wanita taninya, dan sampai sekarang itu telah dirumuskan untuk menjadi kebijakan setiap tahun yang ada di desa tersebut. Jadi memang keberlanjutan tinggi terhadap program yang telah kami jalankan, karena memang memberikan dampak yang positif terutama bagi desa, yang dimana meningkatkan pendapatan masyarakat di padukuannya, seperti padukuan Tilaman dan juga padukuan Cengkayan, tepat domisili dari ibu-ibu KWT. Wah, keren sekali ya. Nah, terakhir nih, Mas, setelah proses pengabdian selama 6 bulan, pasti banyak hal yang diambil nih, baik dari pihak Ormawa, dari pihak tim pelaksana. Apa sih kesan, pesan, atau skill yang kalian dapat nih selama pengabdian 6 bulan ini? Apa sih yang diambil? Oh, oke. Mungkin dari Mas Hakim terlebih dahulu ya. Ya, dari kami tim pelaksana dulu ya.
Oke, mungkin kalau dari tim pelaksana itu sebenarnya banyak kemampuan baik soft skill maupun hard skill yang kami dapatkan kan. Tapi di sini mungkin kami ringkas di mana terdapat beberapa soft skill yang kami dapatkan seperti kemampuan kami dalam manajemen waktu, terus kepemimpinan, dan lebih penting itu terkait kemampuan kami berkomunikasi dengan masyarakat. Di mana memang sedikit ataupun bahkan jauh berbeda ketika berkomunikasi dengan akademisi kan, baik kita sesama sebaya ketika mahasiswa dengan mahasiswa maupun mahasiswa dengan dosen pendamping. Tapi ketika berkomunikasi di masyarakat itu sangat berbeda jauh karena kita lebih mengedepankan adab kan dengan masyarakat yang ada gitu. Terus selanjutnya soft skill yang kami dapatkan ataupun hard skillnya berupa itu keterampilan tadi, kami berhasil mampu membuat 14 produk kan. Jadi setidaknya banyak hard skill maupun soft skill yang kami dapatkan dari pelaksanaan PPK Ormawa tahun ini. Nah, dari Ormawa sendiri nih, apa sih yang kalian ambil dari tim PPK Ormawa selama pengabdiannya tuh? Kan kalian juga ikut sertakan mendampinginya. Nah, apa yang kalian ambil nih selama 6 bulan ini? Kesan dan pesan kami mengucapkan terima kasih banyak kepada pemerintah desa dan juga masyarakat yang telah mendukung terkait program kami selama ini, yang telah mengayomi dan juga menganggap kami sebagai anak sendiri. Dan kesannya kami selama di sana itu kami diperlakukan dengan baik. Mungkin sedikit pesan juga buat Ibu Ika. Terima kasih banyak Ibu karena telah membimbing kami pada pelaksanaan program PPK Ormawa tahun ini, sehingga kami menjadi tim yang bisa dibilang terbaik dalam pelaksanaan program PPK Ormawa tahun ini. Dan juga tentunya terima kasih kepada universitas yang telah mendukung program kami selama ini, baik memberikan bantuan pendanaan 10 juta di awal dan juga memberikan bantuan berupa komputer, dan juga yang tak kalah lebih itu membawa kami semua di Abdidaya, di mana satu tim kami dibawa oleh universitas, didanai oleh universitas pada pelaksanaan Abdidaya tahun ini, sehingga kami tidak hanya berjuang sendiri di pada pelaksanaan Abdidaya, tapi memang berjuang secara tim. Wah, luar biasa sekali ya untuk podcast hari ini. Kami selaku tim PPK Ormawa pamit undur diri. Sampai jumpa di podcast selanjutnya.